Halo, perkenalkan nama aku Alia Syaina Saleh dengan NPM 20066606246 kelas Niaga C 2020. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas A2F model yang dikemukakan oleh Philip Kotler dan Fernando Trias-Debes sesuai dengan materi minggu kelima mata kuliah Inovasi Organisasi dalam Inovasi Terbentuknya Pahamify. Sebelum kita bahas Pahamify lebih dalam, aku mau jelasin dulu sedikit tentang A2F model. Jadi A2F model ini merupakan sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Philip Kotler dan Fernando Trias-Debes dalam bukunya Winning at Innovation: The A2F Model. Dalam A2F model, terdapat 6 jenis aktor sesuai dengan urutan abjad dari A sampai F, yaitu ada activator, browser, creator, developer, executor, dan juga facilitator. Selanjutnya aku bakal bahas ke-6 jenis aktor tersebut dalam proses inovasi terbentuknya Pahamify. Pahamify merupakan platform belajar online berupa aplikasi yang berisi video materi pelajaran dalam bentuk animasi. Terdapat juga kuis dan juga ringkasan pelajaran. Pahamify juga memiliki fitur lain seperti live class, tryout, career center, dan lain-lain. Pahamify dapat diakses melalui smartphone maupun desktop. Pahamify berawal dari hujan tanda tanya atau Hutata. Hutata adalah kanal YouTube yang dibentuk oleh Roshan Fikri dan Muhammad Ihsan. Fikri dan Ihsan ini merupakan lulusan ITB dan keduanya melanjutkan studi di Singapura. Mereka berdua memiliki keresahan yang sama, yaitu pendidikan di Indonesia belum menerapkan pendidikan yang efektif, sehingga mereka berdua sepakat untuk berkontribusi dalam pendidikan di Indonesia. Akhirnya mereka membentuk kanal YouTube Hujan Tanda Tanya pada April 2016. Hutata tidak menyediakan video materi pelajaran, tetapi video keseharian ataupun film pendek yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Intinya, video di kanal YouTube Hutata itu bukan video pelajaran, tetapi video yang mengajarkan. Nah, ternyata Hutata ini banyak banget peminatnya dan semakin berkembang. Dan dari sinilah mulai terbentuk komunitas Hutata atau penggemar Hutata. Hingga pada tahun 2018, banyak komunitas Hutata yang minta untuk dibuatkan sebuah platform khusus untuk belajar, yang pada akhirnya saat ini kita kenal sebagai Pahamify. Oke, sekarang kita bakal bahas A2F model dalam proses inovasi yang dilakukan oleh Hutata hingga terbentuk Pahamify. Jadi, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, komunitas Hutata ini minta untuk dibuatkan platform khusus untuk belajar. Jadi, komunitas Hutata ini bertindak sebagai activator dalam proses inovasi terbentuknya Pahamify, atau aktor yang menggerakkan proses-proses inovasi di dalam suatu organisasi. Dalam hal ini Hutata. Antusiasme komunitas Hutata dan keinginan yang kuat untuk berkontribusi dalam pendidikan Indonesia mendorong Fikri dan Ihsan untuk mendirikan platform pembelajaran tersebut yang sekarang dikenal sebagai Pahamify. Banyaknya platform aplikasi belajar online yang sudah tersedia membuat Fikri dan Ihsan melakukan riset sebelum merancang Pahamify. Hasil riset mereka menunjukkan bahwa masih sedikit platform yang menyediakan konten yang berkualitas. Setelah melakukan riset tersebut, akhirnya Fikri dan Ihsan sepakat untuk menciptakan platform pembelajaran online yaitu Pahamify. Dalam hal ini, Fikri dan Ihsan bertindak sebagai browsers sekaligus creators. Hal ini karena Fikri dan Ihsan telah mengumpulkan informasi dan menentukan apakah ide tersebut dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Fikri dan Ihsan juga bertanggung jawab atas ide yang dilanjutkan tersebut untuk menjadi suatu inovasi. Untuk merealisasikan ide tersebut, Fikri dan Ihsan akhirnya mengajak Edria Albert yang juga merupakan lulusan ITB untuk membuat aplikasi Pahamify. Nah, dalam hal ini, Edria bertindak sebagai developer atau aktor yang memiliki spesialisasi dalam mengubah ide menjadi produk. Setelah aplikasinya siap, Ihsan sebagai Chief Product and Marketing Officer Pahamify melakukan riset sebelum peluncurannya. Dengan ini, Ihsan bertindak sebagai executor atau pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap tahapan implementasi atau eksekusi inovasi produk tersebut, baik di organisasi maupun di pasar. Untuk melakukan seluruh proses inovasi ini, Pahamify mendapatkan pendanaan dari Y Combinator. Selain itu, Pahamify juga mendapatkan dana hibah dari YouTube dan juga Cyberkreasi. Ketiga lembaga tersebut merupakan facilitators atau pihak yang memberikan persetujuan atas pembiayaan dan investasi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung proses inovasi. Ini adalah A2F model dalam inovasi terbentuknya Pahamify. Dalam proses inovasi pendirian Pahamify ini tidak mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi. Mereka sempat beberapa kali goyah dan ingin memberhentikan proses pendirian Pahamify.
Pahamify pun hampir bangkrut karena persediaan uang yang menipis. Namun karena semangat dan tekad yang kuat, mereka semua pantang menyerah. Hingga akhirnya pada November 2020, Pahamify telah diunduh lebih dari 1 juta kali. Pahamify juga berhasil mendapatkan pendanaan seri A dari Shunwei Capital. Bahkan, Pahamify telah memecahkan rekor muri, yaitu rekor latihan ujian SBMPTN secara daring dengan peserta terbanyak, dan masih banyak pencapaian lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi ini merupakan inovasi yang berhasil. Kini, Pahamify menjadi salah satu platform belajar online yang paling digemari oleh siswa di Indonesia. Sekian pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.